Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan belajar HTML. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat struktur dan tampilan dasar halaman website. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa penjelasan beberapa tag yang ada di HTML. Saya sudah simpulkan semua. Pertama, bayangkan HTML itu kayak rumah, website itu rumahnya, HTML itu adalah kerangkanya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur yang paling dasar terlebih dahulu. Yang pertama ada decorated HTML. Decorated itu disebut dengan KTP website atau tanda pengenal dari website tersebut. Yang kedua ada tag HTML. Tag HTML ini adalah pembungkus isi website. Semua tag harus ada di dalam HTML. Contohnya seperti ini. Ada tag head, tag meta, title, body, header, H1 dan semua lain sampai ditutup dengan tag HTML lagi. Selanjutnya ada head. Head adalah ruang admin atau tidak terlihat oleh user. Di sini berisi judul website, info SEO, link CSS dan script. Contohnya seperti ini. Ini ada head, di dalamnya ada title, belajar HTML dan meta charset UTF-8. Selanjutnya ada meta charset UTF-8 disebut dengan translator. Ini mengatur supaya karakter bisa tampil huruf aneh, simbol, dan emoji. Selanjutnya ada tag title. Tag title adalah nama tab browser yang muncul di atas browser, misalnya belajar HTML dasar. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada tag yang bernama belajar HTML yang saya buat tadi, titel belajar HTML. Nah, sekarang kita coba rubah dengan belajar HTML pertama. Maka tabnya akan berubah menjadi belajar HTML pertama. Selanjutnya ada body adalah isi rumah yang paling penting. Yang semua user lihat di sini adalah contoh teks, gambar, simbol, tombol, video, dan tabel. Jadi body adalah dunia nyata website. Contohnya seperti ini. Ini kan ada body, ada berisi header website, header yang di dalam header ada H1, navigasi, disebut navigasi, ada main sampai semuanya itu masuk ke dalam body yang disebut tadi, yang dilihat oleh user seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini semua berada di dalam body. Nah, website belajar HTML, home tentang, kontak, paragraf, dan lain-lain yang berada di dalam body ini berada di dalam body. Selanjutnya ada header. Header adalah kepala website, biasanya berisi logo, judul, dan menu. Header ada juga header 1, website yang bisa dijadikan sebagai judul belajar HTML. Nah, di dalam belajar HTML ini ada nav yang disebut navigasi, aref untuk home tentang, kontak. Contohnya seperti ini untuk header itu. Nah, ini berada di dalam satu header, website belajar HTML, home tentang, dan kontak. Selanjutnya ada nav yang disebut navigasi. Ini tempat link menu, contohnya home tentang, kontak. Nah, yang berada di dalam header tadi nav ini. Nah, yang ini contohnya seperti ini,
home tentang. Nah, ini bisa diklik, nanti diarahkan ke suatu halaman tergantung yang membuat website, bisa diisi dengan link atau berada di tempat lain, misal ke bawah berada di artikel dan lain-lain. Selanjutnya ada main atau isi utama dari website. Misalnya kalau website berita isinya berita, kalau toko isinya produk. Contohnya seperti ini. Ini ada di dalam mainnya ada section H2 paragraf, section lagi H2 image untuk foto, section 3 H2 untuk link, dan sampai ke bawahnya seterusnya itu berada di dalam main. Nah, yang ini berada di dalam main, yang sampai div container, yang kita lihat di codingannya sampai di div container ini, dan ditutup dengan main. Selanjutnya ada section adalah bab dalam buku. Section itu kayak bab 1, bab 2, bab 3. Misalnya section paragraf, section gambar, section list. Nah, saya sudah membuat section gambar, section link, section list, dan section div container. Kita lihat contohnya seperti ini. Ada di section paragraf, ini berada di dalam satu section. Nih, di sini ada pemisah section. Di sini ada gambar dipisah dengan lagi sectionnya, pemisah section link, pemisah section list, dan pemisah section container. Selanjutnya ada tag artikel. Tag artikel adalah konten mandiri. Artikel itu konten yang bisa berdiri sendiri, misalnya posting blog, berita, dan review. Tag artikel berada di ini tag artikel H2 artikel dengan berisi paragraf. HTML adalah bahasa markup untuk membuat website. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah artikelnya. Yang di bawah ini adalah beritanya. Beritanya untuk saya buat HTML adalah bahasa markup untuk membuat website. Selanjutnya ada footer atau kaki website, biasanya isi copyright, sosial media, dan kontak. Nah, di sini footer berisi copyright 2026 yang berada di paling bawah. Selanjutnya ada, sekarang kita belajar tag content. H1, H2, H3 merupakan judul buku. H1 itu judul buku, H2 bab, H3 subbab. Di sini kita bisa lihat di body ada header H1 sebagai judul website belajar HTML, yang di sini website belajar HTML sebagai judul bukunya website belajar HTML. Nah, di bawahnya ada section untuk H2 sebagai paragrafnya. Di sini kita bisa lihat di dalam babnya ada bab paragraf yang berisi isi. Ini adalah contoh paragraf dalam HTML. Belajar HTML itu menyenangkan dan penting. Di bawahnya ada H2 lagi gambar, yang H2 lagi link. Di section link, section list menggunakan H2. Di section list angka menggunakan H3. Atau subbab yang berisi di list angka yang berisi beberapa list angka, 1 HTML, 2 CSS, 3 JavaScript. Di list bullet juga menggunakan hal yang sama, header 3 atau H3, yaitu subbab
Selanjutnya ada P sebagai paragraf, dipakai membuat teks panjang. Contohnya di sini saya membuat di section paragraf, dua paragraf ada berisi P. Ini adalah semua paragraf, ini adalah contoh paragraf dalam HTML-mu. Nah, sekarang kita bisa lihat, maka dia akan muncul paragraf. Ini adalah contoh paragraf dalam HTML. Belajar HTML itu menyenangkan. Selanjutnya ada span sebagai pembungkus teks kecil, biasanya dibuat styling. Misalnya belajar span style color red HTML span, yang merah cuma kata HTML. Nah, kita bisa lihat di sini saya mewarnai warna merah menyenangkan. Nah, kita bisa lihat di tampilannya itu menyenangkan cuma berwarna merah. Yang berwarna merah cuma menyenangkan. Selanjutnya ada tag A atau link. Tag A atau link. Nah, di sini di section link. Nah, di sini ada https google.com. Nanti pergi ke halaman Google. Di sini kita pergi ke halaman Google. Nah, maka dia akan pergi ke halaman Google. Ini adalah harap ini untuk mendefinisikan link dari Google tersebut yang kita ambil dari kolom atau website Google tersebut. Link ini bisa kita ganti juga. Misalnya kita ganti dengan ChatGPT lah, ChatGPT. Kita ambil dulu linknya, copy, kita pindahkan di sini. Setelah itu kita running lagi, maka dia akan pergi ke ChatGPT. Dan selanjutnya kita rubah juga teksnya supaya tidak keliru, pergi ke ChatGPT. Nah, maka kita running lagi, maka dia akan berubah menjadi pergi ke ChatGPT. Selanjutnya ada tag image atau gambar, dipakai menampilkan foto dengan JPG dengan nama foto.jpg. Caranya seperti ini. Kita pergi ke folder dulu, kita cari foto yang kita inginkan. Misalkan foto inilah, kita copy, kita pindahkan ke folder yang kita buat tadi. Saya membuat di pemrograman web. Nah, maka kita masukkan di sini biar tidak susah masukkan ke foto. Kita ganti namanya contoh image. Nah, maka di sini udah ada contoh image. Nah, untuk menampilkannya, image berada di nah, di sini. Teks image ada di sini. Nah, caranya menggunakan image rc foto.jpg. Maka di sini ganti dengan nama foto yang kita buat, contoh image JPG. Karena di sini ternyata PNG, maka menggunakan PNG. Intinya harus sesuai dengan yang ada di dalam folder yang kita pindahkan tadi. Nah, kita coba running. Maka foto gambarnya akan muncul di sini. ALT contoh gambar ini digunakan untuk misalkan
Kalau gambarnya rusak, maka screen menampilkan teks yang kita bikin tadi, contoh gambar. Sekarang seperti ini, kita coba ini. Maka menampilkan seperti ini contoh gambar. Bisa juga kita rubah menjadi gambar rusak. Maka menampilkan gambar rusak. Kita kembalikan seperti semula. Contoh ini. Sebentar. Selanjutnya ada tag all, dan li disebut sebagai list. All adalah untuk list angka, ul untuk sebagai list bullet, li sebagai item. Contohnya ul li apa ditutup dengan ul lagi. Di sini ada ul li untuk kita buat list bullet, ul untuk pembuka dan penutupnya, li sebagai listnya, apel, mangga, jeruk. Bisa dilihat tadi ul sebagai bulletnya, all sebagai angka, li sebagai itemnya. Nah, itemnya adalah apel, ulnya angka, allnya list yang berupa angka. Bisa kita lihat di sini ada angka 1, 2, dan 3. Di sini ada tanda titik tengah. Kita tidak perlu membuat seperti 1, 2, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan li untuk membuat angka secara berurutan. All untuk angka secara berurutan. Selanjutnya ada div, disebut juga kardus kosong, untuk pembungkus umum, dipakai membuat layout atau CSS. Div karena sekarang kita masih belajar dasar-dasarnya, saya tidak membuat CSS-nya, tapi di sini ada saya membuat contoh div-nya untuk membuat style warna background light blue. Nah, kita lihat light blue-nya. Contoh background light blue di sini. Nah, kita bisa rubah menjadi warna yang kita mau, seperti warna merah, warna hijau, dengan kode RGB 024,8. RGB ini disebut red, green, blue. Kita bisa lihat, maka dia akan kita running lagi, maka warnanya akan berubah dari di dalam isi div-nya. Selanjutnya ada HR, garis pemisah, kayak garis buku, kayak garis di buku. Di sini ada HR, di sini ada HR lagi untuk pemisahnya, HR untuk pemisah, HR untuk pemisah. Di sini ada pemisah link, pemisah gambar, dan semuanya ada pemisah seperti ini. Ini ada pemisah juga, garis lurus. Selanjutnya ada BR atau enter paksa, langsung pindah baris. Di sini ada di section ini ada sebelum section div content ada BR, sebelum section list ada BR, section link ada BR, yang bisa disebut dengan seperti ini. Setelah paragraf ada BR, di sini ada BR,
Di sini ada BR juga untuk pemisah, tab enter. Kita bisa lihat di section gambar, setelah section gambar kan ada BR, maka dia akan enter di sini. Di sini ada BR. Setelah paragraf juga ada BR di sini. Setelah paragraf juga ada BR di sini. Nah, maka akan di enter. Coba kita hapus, apakah bisa? Maka dia akan tidak akan terpisah, menyatu. Dia akan menyatu seperti ini. Kita balikkan ke semula. Maka dia akan enter. Ada enter 1. Nah, coba kita bikin di yang tidak ada BR di bagian. Coba kita di sini kita bikin BR. BR. Nah, apakah bisa terpisah? Nah, maka akan terpisah seperti ini. Sebelumnya tidak ada. Nah, sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.